Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur apa saja yang menjadi kesuksesan studi dalam Islam. Artinya hal-hal apa saja yang menjadi kesuksesan kita dalam belajar gitu. Apa saja yang menjadikan kita berhasil dalam menuntut ilmu gitu kan dalam Islam. Maka ini akan kita bahas ya. Jadi Islam itu memandang para penuntut ilmu sebagai para pemimpin di masa depan. Jadi calon-calon para pemimpin masa depan. Siswa-siswi SMP, SMA yang sekarang itu kan beberapa tahun ke depan dia akan menjadi seorang pemimpin. Ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi menteri, bahkan mungkin ada yang juga menjadi guru, ada yang menjadi kepala desa dan lain sebagainya. Mereka semua akan menjadi pemimpin di masa depan. Oleh karena itu kepemimpinan mereka di masa depan itu tergantung daripada masa sekolahnya, masa belajarnya ketika usia sekolah, usia di SMP, SMA. Tergantung dari kebiasaan mereka ketika terbiasa dengan hal-hal yang baik, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan dibawa pada saat dewasa, pada saat memimpin, pada saat menjadi seorang pemimpin. Tapi sebaliknya ketika mereka terbiasa semenjak masa sekolah dengan keburukan-keburukan, dengan hal-hal yang buruk gitu, maka keburukan itu akan dibawa gitu kan ketika mereka menjadi seorang pemimpin. Ya, misalkan keburukan, kebiasaan mencontek ya. Maka kebiasaan mencontek itu akan dia bawa menjadi seorang pemimpin. Itu hal-hal yang kecil, keburukan-keburukan kecil itu akan menjadi berdampak besar ya masa mendatang. Jadi pemimpin-pemimpin yang sekarang bisa kita lihat ya seperti apa keburukan-keburukannya ya, banyak yang korupsi dan lain sebagainya itu kan. Itu diawali dari masa mereka menuntut ilmu gitu kan. Masa mereka dalam mencari ilmu, gimana keburukan-keburukan yang mereka lakukan seperti kecurangan-kecurangan, mencontek dan lain sebagainya. Begitupun masa-masa sekarang gitu kan, kita biasakan anak-anak didik biasakan dengan hal-hal yang baik, maka mudah-mudahan hal-hal baik itu dibawa pada saat mereka menjadi memimpin negara ini, memimpin masyarakat yang luas. Yang diharapkan Islam itu menghadirkan para pemimpin yang saleh, para pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Itulah yang diharapkan dalam Islam ya. Jadi jangan cuma sekedar pemimpin yang cerdas dalam intelektual, cerdas ya kan, dalam hal pengetahuan, bergelar banyak ya, bergelar 1 S2 bahkan profesor, tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, maka itu tidak akan menjadikan negara ini maju, negara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara yang diberkahi adalah yang memiliki pemimpin yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di masa mendatang kita dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang saleh ya, pemimpin-pemimpin yang ahli tahajud, pemimpin-pemimpin yang hafal Al-Qur'an ya. Itu diharapkan seperti itu. Mereka gubernur tetapi hafal Al-Qur'an, mereka menteri bahkan ahli tahajud. Itu yang diharapkan oleh kita semua, oleh Islam. Jadi dalam hal ini kita akan membahas sifat-sifat yang seperti apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu dalam Islam ya. Apa saja sih sifat-sifat yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu ya. Itu yang pertama bisa kita lihat ya. Jadi yang dimaksud dengan penuntut ilmu di sini dalam Islam itu yang adalah mereka adalah sosok pelajar yang berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan yang terpuji dan bermanfaat menurut syariat untuk kepentingan umat manusia. Jadi yang dimaksud dengan penuntut ilmu itu mereka mencari ilmu dalam rangka mencari kebaikan, dan mereka niat ilmu yang mereka cari itu bisa bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas. Itulah sifat yang harus dimiliki para penuntut ilmu. Jadi mereka niat dalam hati ya. Ilmu yang mereka cari itu mudah-mudahan bermanfaat ya, baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat luas. Bukan cuma sekedar mencari keutamaan dunia yang mencari ijazah, mencari nilai dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang
tidak diharapkan dalam Islam gitu kan. Jadi yang terpenting gitu adalah gimana ilmu yang dicari itu menjadikan manfaat. Jadi sifat apa saja yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu? Yang pertama adalah memiliki niat yang ikhlas. Jadi artinya berniat dengan ikhlas dalam mencari ilmu. Dalam Islam ya semua ibadah, semua aktivitas yang dilakukan itu harus ikhlas semata-mata karena Allah ya. Khususnya dalam mencari ilmu. Itu dalam mencari ilmu kita harus ikhlas karena Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan manusia, jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi artinya segala aktivitas dari mulai bangun sampai tidur itu harus menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Terkhusus juga mencari ilmu ya, itu bagian dari aktivitas para penuntut ilmu. Jadi bagaimana cara agar mereka menuntut ilmu itu menjadi ibadah kepada Allah. Jadi diawali dengan niat yang ikhlas, niat karena Allah. Jadi semua aktivitas kita gitu kan harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percuma gitu kan sesuatu amalan yang besar, terlihat besar tetapi tidak ikhlas, maka di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya, bahkan seperti debu gitu kan yang tidak bernilai di hadapan Allah. Innama a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung daripada niat kita ya, daripada niat kita. Jadi walaupun kita mencari ilmu dunia, kita belajar matematik, kita belajar ilmu sosial, kita belajar ilmu alam, dan kita belajar pelajaran-pelajaran lain yang berkaitan dengan dunia, tapi jika niat kita ikhlas karena Allah, ingin mencari ilmu, ingin bermanfaat, ilmu kita ingin bermanfaat untuk diri kita baik pun maupun untuk orang banyak ya, kita niat karena Allah, mencari keridhaan Allah, maka sejatinya semua itu pasti bernilai pahala di hadapan Allah. Tapi sebaliknya jika kita mencari ilmu agama tetapi niat kita tidak ikhlas, hanya sekedar mencari nilai, hanya sekedar mencari ijazah, hanya sekedar mencari teman ya kan, maka semua itu kan sia-sia di hadapan Allah, tidak bernilai, hanya sekedar kita mendapatkan keutamaan dunia. Mungkin kita mendapatkan nilai ya, kita mungkin mendapatkan ijazah tetapi tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu bergantung daripada niat, maka niatkan ikhlas karena Allah, semuanya karena Allah, ingin mencari kebaikan ingin mencari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah niat ini terdapat kisah gitu, suatu 3 orang ataupun 3 kelompok manusia. Yang pertama mujahid, yang kedua orang-orang yang belajar mengajarkan ilmu agama, yang ketiga ahli sedekah. Mereka itu semua terjerumus ke dalam neraka lantaran niat yang tidak ikhlas. Padahal kurang apa amalan 3 kelompok tersebut? Seorang mujahid, seorang yang berjuang di jalan Allah, mengajarkan ilmu agama, belajar ilmu agama, dan ahli sedekah. Tapi yang terlihat seperti amal besar, tapi karena niat yang tidak ikhlas, mereka tidak dinilai, bahkan mereka disungkurkan oleh Allah ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu jangan sampai ya kita lelah capek belajar, kita lelah capek mengajar, tidak dinilai di hadapan Allah, cuma sekedar mendapatkan keutamaan dunia, kita mendapatkan cuma sekedar dapat nilai, dapat ijazah ataupun dapat uang, dapat harta dan lain-lain. Jadi sekali lagi dari niat harus ikhlas karena Allah. Jadi yang dimaksud dengan niat ikhlas itu adalah artinya kita mencari semata-mata ridha Allah, kita mencari ilmu dalam rangka mencari ridha Allah. Kita juga niat itu kan dengan mencari ilmu tersebut, kita ingin ilmu yang kita cari itu bermanfaat baik untuk diri kita maupun untuk orang banyak, untuk masyarakat luas. Kita juga niat itu kan mencari ilmu itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita belajar ilmu dunia, walaupun ilmu dunia, tapi kita ya dekatkan diri kita kepada Allah. Kita rajin sholat, jangan tinggalkan sholat yang wajib 5 waktu. Kita perbanyak, tambah dengan yang sunnah, tahajud, duha, baca Al-Quran ya. Itu kita dekatkan diri kita kepada Allah. Yang memberi ilmu itu adalah Allah ya, maka kita dekatkan kepada sang pemilik ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah segala pemilik ilmu itu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama.
Ya, jadi sini ada suatu hadis, man yuridillahi man yuridillahi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah akan membuatnya fakih dalam agama. Jadi siapa di antara kita ya yang diinginkan menjadi orang baik oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dirinya dalam hal ilmu agama, kan? Jadi ketika dalam diri kita terbesit keinginan untuk terus mencari ilmu, itu kan, khususnya mencari ilmu agama, maka itu pertanda, itu kan, bahwa Allah itu menginginkan kita menjadi orang yang baik. Gitu. Ada hadis lain, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Jadi ketika kita mencari ilmu dengan niat yang benar, niat yang baik, dan dengan cara yang baik, itu mengantarkan kita kepada jalan menuju surga. Ya. Syaratnya itu niat yang benar, cara yang benar. Maka ilmu yang kita cari itu menjadikan kita menjadi wasilah kita menjadi jalan menuju surga. Maka dari itu diawali dengan niat yang benar, dengan niat yang baik, ya, dengan sikap perilaku akhlak yang baik. Di ayat Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat. Jadi Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, lalu yang sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah ketakwaan dan kesalehan. Ketakwaan dan kesalehan. Di sini ada suatu ayat, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu ala kulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu banyak ilmu pengetahuan, ya. Banyak ilmu pengetahuan dari Allah. Yang memiliki ilmu itu Allah, ya. Yang memiliki segala ilmu, ya, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, ilmu yang bermanfaat tentunya. Itu semua Allah yang miliki, ya. Tentu jika kita bertakwa kepada Allah, kita dekat dengan sang pemilik ilmu, maka Allah akan mudahkan kita dalam mencari ilmu. Kita akan mudahkan oleh Allah SWT dalam mencari ilmu, maka keberkahan akan Allah turunkan kepada siapa yang mencari ilmu. Jadi intinya adalah kita tingkatkan ketakwaan kita, maka Allah akan mudahkan kita dalam mencari ilmu, ya. Turunan-turunan dari takwa dalam Al-Quran itu banyak, gitu kan. Dan salah satunya adalah yang pertama kali disebut dalam Quran tentang takwa itu di Quran surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi ketika kita ingin digolongkan oleh orang menjadi orang yang bertakwa, maka setelah kita beriman kepada yang gaib, maka kita tunaikan salat, maka perbaiki salat kita, mulai dari salat wajib, ya, salat sunnah, perbanyak salat sunnah. Dan itulah jalan pertama kita menuju ketakwaan. Jadi kita perbaiki hubungan dengan Allah, kita perbaiki hubungan dengan manusia. Gimana cara perbaiki dengan hubungan kita dengan Allah? Tentu dengan memperbaiki salat kita, perbaiki salat kita, baik salat wajib dan ditambah dengan yang sunnah, ya. Dan seorang penuntut ilmu juga dia disyaratkan, gitu kan, memiliki sifat khauf dan raja, berharap kepada Allah, takut, gitu kan, takut ilmu yang dia cari itu tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Raja hanya berharap kepada Allah, ya, karena semua ilmu milik Allah. Kita berharap ilmu itu Allah berikan kepada kita, tentu dengan ketakwaan, dengan ikhtiar yang kita lakukan, belajar yang rajin, gitu kan, rajin mengulang-ulang pelajaran. Itulah yang harus kita lakukan. Lalu sifat apa lagi yang ketiga yang harus dimiliki oleh sang penuntut ilmu? Yaitu yang ketiga adalah menghindari diri dari kemaksiatan, ya, menghindari diri dari kemaksiatan. Jadi perkataan ulama, gitu kan, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan kepada yang bermaksiat. Ini pernah suatu ketika Imam Syafi'i mengadukan, gitu kan, lemahnya hafalan kepada gurunya, yaitu Imam Waqi. Wahai guruku,
kenapa akhir-akhir ini hafalanku begitu melemah gitu kan. Lalu Imam Waqi menasihatkan ya dengan perkataan jauhi maksiat, jauhi maksiat karena ilmu itu cahaya, maka cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat ya. Jadi ketika kita ingin dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu ya, jadi ilmu itu cahaya, ilmu itu cahaya jika tidak akan diberikan kepada yang bermaksiat. Jadi syaratnya adalah kita jauhi maksiat, maka ilmu itu akan mudah kita dapatkan, akan nempel di hati kita. Ya, jadi ketika dalam proses menuntut ilmu ya, kita memiliki akhlak yang buruk dalam belajar ya. Tidak sopan kepada guru, ngobrol, sering bercanda ya. Tidak memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, memiliki kata-kata yang kasar ya, tidak pantas, maka itu termasuk kita ke dalam orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka bagaimana mungkin orang-orang seperti ini diberikan cahaya oleh Allah berupa ilmu pengetahuan. Jadi perbaiki akhlak kita. Jadi akhlak dalam menuntut ilmu itu menentukan apakah ilmu itu diberkahi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah. Jadi yang selanjutnya adalah gimana cara menghindari diri dari maksiat, tentu dengan mengkonsumsi makanan yang halal ya. Prinsip dalam Islam dalam mengkonsumsi makanan itu adalah halalan thayyiban gitu kan. Halal juga thayyib. Ya, yang dimaksud dengan halal di sini bisa dari sifatnya itu halal, jadi tidak mengkonsumsi daging babi, daging anjing, itu sifatnya jelas dia haram ya. Jadi jangan mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah seperti daging babi, daging anjing dan lain-lainnya. Ataupun dalam segi mendapatkannya gitu. Bisa jadi dari sifatnya dia halal, misalkan dia makan daging ya kan, daging yang disembelih dengan menyebut nama Allah gitu kan, halal ya, tetapi didapatkan dengan mencuri, nah itu haram gitu kan. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam perut kita sesuatu makanan yang subhat apalagi haram ya. Lalu prinsip yang kedua dalam mengenai makanan ini dalam Islam adalah halal, yang kedua adalah thayyib. Thayyib itu artinya baik untuk kesehatan. Misalkan saja daging kambing itu halal ya, selama dilakukan proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah, itu halal. Jadi misalkan saja daging kambing itu halal selama proses penyembelihannya itu adalah menyebut nama Allah ya, dapatkan dengan yang baik. Dan dia tidak baik bagi orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi ya. Jadi yang dimaksud dengan thayyib di sini adalah baik untuk kesehatan ya. Jadi ada halal, ada thayyib. Lalu yang selanjutnya harus dimiliki oleh seorang seorang penuntut ilmu yaitu adalah tawadu ya. Jadi tawadu itu adalah tidak boleh takabur itu kan kepada ilmu guru ataupun kepada siapapun. Jadi artinya tidak sombong. Seorang penuntut ilmu itu tidak memiliki sifat sombong. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa seorang itu tidak akan pernah masuk surga jika di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji zarah ataupun sebesar biji sawi. Jadi artinya ketika di dalam hati kita masih ada sedikit saja kesombongan, maka haram bagi kita untuk masuk surga. Maka dari itu dalam menuntut ilmu itu jangan sampai seorang penuntut ilmu itu memiliki sifat sombong gitu kan. Jadi apa yang patut disombongkan oleh kita ya. Jadi ilmu Allah itu luas gitu kan. Jadi ketika kita ibaratkan